khususnya untuk mencari kebahagiaan akhirat. Pegang dulu sebentar. Hadirin yang kami hormati, malam hari ini tepat malam 17 di mana Quran turunkan. Dan malam hari ini adalah malam yang sejarah, malam yang indah bagi kita umat Islam. Malam yang penuh barokah, malam yang penuh rahmat dan binasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu marilah kita di malam hari benar-benar kita fokuskan mencari kepada Allah. Hadirin yang kami hormati, sekaligus saudara-saudaraku yang seirama dengan keyakinan baik sebagai sabunatullah, sebagai sohibati, sekaligus sebagai nabi rasul. Saya hanya mengatakan dua perkara untuk malam hari. Perkara pertama, yaitu Nanti taruh sini. beliau di malam-malam akhir 17 kita lebih tingkatkan hubungan kepada beliau Rasul, lebih kita tingkatkan audiensi dengan beliau Rasul dengan meningkatkan amal sholawat. Dan yang kedua, mari kita bersama-sama lebih mengutamakan ibadah kepada Allah yang langsung daripada Nas di bulan Ramadan, mengenai soal-soal yang saya katakan tadi, di mana beliau mengajak meningkatkan diri dalam hal ibadah, yaitu memperbanyak amal saleh kita. Sebelum saya teruskan, baiklah akan saya terangkan sebenarnya apa yang dimaksud itu. Mengingat itu, kita harus melihat ke belakang, di mana beliau pernah dawuh, kalau ada ilmu atau amalan yang lebih cepat dalam kepada Allah, saya ikut. Bahkan anak istri saya, pengikut saya ikutkan. Kalau toh benar-benar amalan itu lebih cepat daripada amal hidayah untuk saudara-saudara. Kalau kita lihat dahulu beliau itu belum menunjukkan bahwa tidak ada amalnya lebih cepat daripada amal hidayah dan amal hidayah untuk usaha pada Allah. Di samping itu, beliau juga pernah dawuh, mulai Quran diturunkan atau Quran diciptakan, diberikan kepada beliau Rasulullah SAW, belum ada ilmu seperti ilmu hidayah. Dados sabejo-bejone wong sing urip saiki kenal hidayah. Sabejo-bejone wong sing urip saiki ngerti amal hidayah lan ilmu hidayah. Beliau Mbah Yai itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembenar keimanan masyarakat yang sudah rusak, bukan yang lain.
Jadi kalau beliau itu ditugasi Allah Subhanahu wa taala untuk membangun keimanan manusia yang telah rusak, otomatis kita harus melakukan apa yang dikehendaki beliau. Baik maju ke solusilah dengan cara apa? Beliau memperbaiki iman manusia. Ada 3 perkara yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, amalan salafiyah. Yang kedua, ilmu akidiyah. Yang ketiga, prinsip akidiyah. Di sini amal akidiyah itu sebagai alat untuk menjernihkan hati. Jadi intinya di situ secara umum sudah disebutkan bahwa salafiyah adalah berfaedah menjernihkan hati ma'rifat billah. Amal akidiyah itu untuk menjernihkan hati, membersihkan hati yang kotor. Mana mungkin kita bisa makrifat kalau hati kita kotor. Sedangkan hati manusia yang kotor, tidak mungkin barang-barang baik itu masuk ke dalam diri kita, masuk ke dalam hati kita, tidak mungkin. Maka itu beliau menaklil salafiyah sebagai amalan yang berfaedah untuk menjernihkan hati. Saya ingat 2 tahun yang lalu, waktu itu saya sowan ke Pondok Bahari Wadah, dan saya bertemu dengan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Bahari Wadah, Kiai Masuri. Itu beliau. Saat itu beliau didambayai, dan masih ada saksinya, saksi istri saya sendiri. Beliau jauh. Saat itu beliau mujadah, kemudian beliau jauh. Yusawu yai. Ati niku resik. Niku barang-barang sing apik mampir. Para wali Allah nggih mampir tanpa kita sadari. Nanging lek ati niku kotor, wonten kotoran setitik. Niku barang-barang sae boten pun mampir. Para wali Allah boten pun kesal rawuh termasuk kula. Baik dah ngoten. Niku tahun 2021. Pada intinya untuk menjadi makrifat hati kita harus bersih dulu. Kalau hati tidak bersih tidak pun bisa makrifat. Karena barang-barang baik seperti hidayah, seperti syafaat, seperti nadzar tidak bisa hadir. Dan itu tanah lamun kita bisa makrifat. Sedangkan makrifat sebenarnya pengertian tidak hanya di alam pikiran, tidak hanya di hati. Makrifat adalah roh. Roh kita tahu diri. Siapa adanya kita. Siapa adanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila orang makrifat, pasti dia melakukan yang diperintah Allah dan menjauhi yang dilarang Allah. Pada intinya, makrifat itu jati diri kita sebagai manusia yang diwajibkan untuk ibadah kepada Allah dalam setiap langkah-langkah di kehidupan dunia ini. Itu makrifat. Jangan bilang, makrifat roh kita tahu bahwa kita manusia hidup yang diwajibkan ibadah kepada Allah, yang diwajibkan meninggalkan menjauhi Allah, dan dengan menyadari bahwa semua ini yang menciptakan, menggerakkan, menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Itu roh makrifat. Kenapa beliau kok menciptakan suatu amalan yang mengacu ke makrifat billah? Karena di saat roh kita sebelum
tiupan di dalam segumpal daging itu sudah berjanji pada SWT untuk ibadah. Nah, beliau bayar itu menasihati kita dalam rangka mengingatkan roh kita bahwa di saat roh belum ditiupkan kepadanya hina, itu berjanji pada SWT. Ironisnya, celakanya, setelah kita lahir, kita menjadi dewasa, banyak yang melupakan perjanjian kita pada Allah SWT, sehingga kita melupakan kodrat kita untuk ibadah pada Allah SWT. Dan seharusnya setiap saat kita harus beribadah kepada Allah SWT seperti perjanjian kita pada Allah SWT di alam roh. Pada intinya, amal syahidiyah itu untuk menuju ingatan kita pada roh kita sebelum dihidupkan ke dalam sebuah daging yang hina tadi. Di samping itu, kita juga bisa melakukan yang selama ini jarang yang dilakukan di luar pengawasan syariah. Apa itu? Ilmu wahidiyah. Jadi beliau juga menciptakan satu ilmu, dan ilmu itu meliputi dua perkara: keyakinan, hakikat, dan syariat, fisik. Di mana keyakinan itu yaitu lillah, lirasul, lilullah, birasul, bilullah, dan billah itu keyakinan. Dan perlu kita niatkan dalam hati kita, kita terapkan. Sedangkan syariat, dan seterusnya itu syariat. Beliau sudah tepat menciptakan ilmu, hakikat dan syariat. Apabila kita hanya syariat saja, itu contoh. Kita bekerja diam, tidak ada niat. Tanya lamun kita menjadi ma'rifat billah, tanya lamun kita ingat pada SWT. Bahkan justru apa-apa yang kita lakukan akan menjadi linapsi dan binapsi. Pengeterapannya itu saya dulu, ikuti dulu, kita ikuti. Sebelum saya teruskan, saya akan menerangkan sehubungan dawuh bahaya. Mulai Quran diciptakan belum ada ilmu seperti wahidiyah. Bahkan tidak hanya itu, ilmu wahidiyah adalah kunci daripada Al-Quran yang selama ini tidak ada di dalam wahidiyah. Sehubungan dengan ilmu itu sendiri, marilah kita lihat, benar enggak ilmu itu sebagai kunci Al-Quran. Sebelum adanya tahun 63, sebelum adanya wahidiyah, mungkinkah kita bisa melakukan letterlek seperti apa yang dimaksud dalam surat Al-Darib 56? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, dan tidaklah saya menciptakan jin manusia kecuali ibadah kepada saya. Kecuali itu apa? Lah kecuali maknanya setiap saat. Kalau kita artikan bahasa kita, Allah tidak akan menciptakan kita dan jin. Setiap saat kau tidak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita diciptakan Allah untuk hidup di dunia ini, diberi nafas hanya untuk beribadah kepadanya. Itu bunyi yang tertulis di dalam Al-Quran yang terkandung. Artinya, apakah mampu setiap saat kita beribadah kepada Allah SWT?
Saya meyakini tidak mampu. Beliau menciptakan satu ilmu yang khususnya sebagai hijau entah daripada Al-Quran itu sendiri. Yang mana, satu contoh, dalam setiap kehidupan kita, kita manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita makhluk sosial. Otomatis dalam setiap saat kita berhubungan dengan manusia lain. Di dalam hubungan kepada manusia lain, itu Mbah Yai menciptakan satu ilmu. Biar di dalam berhubungan manusia lain, interaksi dengan manusia lain, bisa benar ibadah kepada semata Allah. Itu kuncinya apa? Jadi intinya kita di samping di saat-saat tertentu kita hubungan dengan manusia lain, dan tidak mungkin tidak. Padahal kehendak Allah dalam keadaan apapun, walaupun berhubungan dengan manusia lain, bermasyarakat, harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh. Kita bekerja, berhubungan dengan manusia lain. Yang Pak Tani mencangkul, yang guru mengajar di kelas, yang dosen mengajar di kelas, yang memborong di lapangan dan sebagainya. Di dalam waktu yang sama, roh kita bisa beribadah kepada semata Allah. Itu ilmu yang ditembayan. Kita bekerja, mencangkul, mengajar, memborong, menciptakan bangunan. Kita niat lillah. Dari perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita niat mengikuti sunnah tuntunan beliau Rasulullah SAW. Kita bekerja, kita niat dari bimbingan dari zaman. Di situ saja semua apa yang kita lakukan sudah beribadah. Secara otomatis belum ada ilmu semacam itu di luar kita. Di dalam waktu yang sama, di sisi lain kita bekerja dan sebagainya. Jasad kita, fisik kita bekerja, roh kita selalu berhubungan dengan ibadah kepada Allah. Tidak ada sandiwara dia. Di samping itu, dalam hakikat, beliau juga menciptakan agar kita selalu bersyukur kepada Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Birasul bilghos. Di situ diterangkan, belumlah dapat dikatakan bersyukur apabila manusia belum bersyukur kepada manusia lain yang menunjukkan jalan kebaikan. Jadi intinya birasul bilghos itu ilmu yang menyebabkan kita menjadi bersyukur tanpa kita sadari. Kalau kita menerapkan ilmu birasul dan bilghos. Contoh dari Ponorogo, dari Tulungagung, dari Malang, dari manapun datang ke Kedunglu, niat ingsun ke Kedunglu buka bersama. Saya niati ibadah kepada Allah. Saya niati nderek tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya niati nderek bimbingan Ghos Mbah Yai Maju. Dan kita sadari saya adanya ke Kedunglu bisa niat lillah, bisa niat lil Rasul, bisa niat lil Ghos karena jasa beliau Rasulullah dan beliau zaman. Itu sudah jangkep, lengkap. Di samping yang kita lakukan, kita kerjakan, bernilaikan ibadah, kita juga sudah bersyukur pada orang yang menunjukkan kebaikan.
Kalau kita mengetahui ilmu yang baik, Pak, insya Allah kita sudah sempurna sebagai manusia yang selalu diwajibkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukurnya sudah dapat. Niatnya sudah dapat. Nah, tinggal kita bagaimana untuk melakukan itu. Itu kita lakukan. Ya. Kita sudah ngamalkan amal wakidiyah, yaitu sholawat wakidiyah. Kita sudah amalkan, sudah terapkan daripada ajaran wakidiyah. Akan tetapi prinsip yang diinginkan beliau bayai tidak kita lakukan, maka kita tidak akan bilghos, tidak akan lilghos, walaupun sudah kita lakukan. Apa itu? Tidak pandang bulu. Kita sudah lillah, lirasul, lilghos, birasul, bilghos. Tapi pada kenyataannya kita masih pandang bulu. Nonsen. Tidak mungkin terjadi kita menjadi golongan orang berserah kepada Allah. Karena tidak bilghos. Tidak bilghos. Beliau menghendaki kita tidak pandang bulu. Siapapun, tua, muda, laki-laki, bangsa mana, agama mana, kita ajak bersama-sama dalam meningkatkan interaksi kepada Subhanahu wa taala dan meningkatkan amal ibadah kita supaya keindahan itu menjelma menjadi rahmat dan inayah. Kalau Rijal Ilghos dan beliau itu pengawas wakidiyah, tapi bukan wakidiyah. Maaf. Itu beliau dawuh kepada Kiai Said, dan Kiai Said dawuhkan kepada saya tahun 1998. Kiai saya Cepoko itu sudah kepada saya, Gus, kula riyen tahun 72 diperseni kali beliau kapure nyampe akan teman-teman jenengan. Pengawas wakidiyah niku yai sampun ngamalaken, sampun ngeteraken ajaran, nanging boten nglakoni prinsip tasih pandang bulu. Berarti boten lilghos. Berarti ini kesana pengawas wakidiyah sing pengawas wakidiyah sing wakidiyah. Namun pengawas wakidiyah. Pertanyaannya, apa ada pengawas wakidiyah dan wakidiyah? Banyak. Karena pada dasarnya prinsip perjuangan wakidiyah, prinsip bayai, sholat wakidiyah dan ajarannya tidak diwariskan sebagai layaknya Islam. Otomatis cara kerjanya sama. Islam cuma demikian. Islam tidak diwariskan. Kita syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tutup kita, mulut kita berucap, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang kami sembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Hati kita mendengar dan berpikir pada sesuatu. Hati kita beraudisi dengan audisi saat kita bersaksi. Telinga kita mendengar, itu sempurna bagi orang masuk Islam. Itu pun sudah diakui oleh agama, sah, diakui negara. Akan tapi belum tentu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW sebelum melakukan apa yang diinginkan Rasulullah. Jadi namanya Islam KTP. Walaupun secara Islam finish sudah tepat, berangkat sudah tepat, start sudah tepat, syahadat itu syarat-syaratnya Islam. Walaupun demikian sudah diakui negara bahwa kita Islam, sudah diakui agama kita Islam, tetapi belum tentu mendapat syafaat Rasulullah.
sebelum kita melakukan tuntunan dan tatanan yang berbawah beliau Rasulullah SAW. Seperti halnya kita juga demikian, dia. Apa syaratnya? 40 hari. Setelah mengamalkan 40 hari, otomatis kita sudah sah menjadi pengawas dia. Tapi belum tentu menjadi pengawas dia berwakidiyah. Sebelum kita melakukan apa yang dikersakni beliau Naib Rasul Mbah Majid pada Solo surah Barodoan. Caranya mudah menjadi pengawas wakidiyah, cuma 40 saja. Akan tetapi kalau kita tidak melakukan apa yang dikehendaki beliau, maka kita tidak bisa dikatakan pengawal wakidiyah hakiki. Kita hanya dikatakan pengawal wakidiyah majasi atau majusi. Yang berarti kita mengamalkan wakidiyah tapi tidak dapat pengakuan Mbah Majid sebagai pengawas wakidiyah. Dan termasuk salah satu tinggalan beliau yang wajib kita uri-uri, yang wajib kita pelihara, Pak, PSW. PSW itu organisasi yang didirikan Bayai. Wajib kita uri-uri, wajib kita selamatkan. Wajib kita benahi. Dan dalam pembenahan janganlah kita memakai akal pikiran. Janganlah kita sesuka hati. Dalam pembenahan ini kita wajib mengacu kepada PDPRT yang dulu yang sekarang ADRT yang telah ditetapkan Bayai. Sehubungan dengan PSB itu Bayai jauh. Itu ya kodokan. Saat itu lupa kira-kira setahun udah ada nggak tahu udah jauh gini. Zaman kubiyen. Wadah gak begitu perlu. Mereka wadah siji sing mimpin aku langsung. Gak mungkin nyalai aturan. Saiki wadah penting. Salah milih wadah salah. Wong pinter, wong bener, wong apik. Lek mlebune wadah sing kleru, suwi-suwi wong dadi kleru. Sesuai karo pimpinane wadah kuwi dhewe. Dibagi gitu. Maka itu banyak orang-orang yang memilih wadah yang baru akhirnya tidak lulus. Akhirnya mereka tidak mereka sadari menjadi pengawas wakidiyah yang tidak berwakidiyah, tidak mereka sadari karena tidak mengikuti bimbingan Bayai. Dan keyakinan saya, orang yang mengikuti di bawah nama PSB adalah orang yang bilgos. Walaupun demikian, janganlah kita suka hati, janganlah kita angkuh sama aku, jangan. Kalau ada berapa? Lek pengen iso oncat tanpa sotang, miber tanpa siwi, agemane karuhun, pahamono. Pertama sinaono, kita teks aja lah, biar nanti nggak salah. Saya takut kalau nanti nggak tes nanti sesuai dengan pikiran sendiri. Saya takutkan itu. Lek pengen iso meletik tanpa sultan, miber tanpa siwi, agemane karuhun, sinaono, fahamono, lakonono, bisa rumus ora bisa. Artinya gini, kalau kita ingin dalam ibadah sampai kepada Allah, ingin dalam ibadah mendapat ridha Allah, kita harus lakukan. Udah bahayai, tidak kita kurangi, tidak kita tambahi. Kita pahami ajaran lillah, birasul bilgos, birasul bilgos billah, kita pahami. Dan jangan kita artikan sesuai dengan pikiran kita masing-masing. Insya Allah itu kita sampai kepada SWT. Jadi melatih tanpa sultan artinya kita tidak harus menjadi kiai dulu. Kita tidak harus
pandai fasih membaca kitab kuning. Kita tidak harus punya pengaruh, kita tidak harus punya jabatan. Insya Allah sama saja, asal mau melakukan apa yang dengan bayai, tidak ditambahi dan tidak dikurangi. Dan bisa rumah sebuah iso. Jangan merasa bisa, jangan merasa mampu. Kita selalu berusaha sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang diinginkan bayai. Insya Allah itu yang dimaksud. Kenapa demikian? Karena beliau adalah seorang Nabi Rasul yang ditugasi Allah mewakilkan umat manusia. Maksudnya gimana kalau ditugasi mewakilkan? Beliau ditugasi Allah untuk menjadikan umat manusia menjadi golongan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tepat kalau kita mengamalkan sawakitiyah tanpa harus ini, harus dan sebagainya. Karena apa? Beliau ditugasi Abu Rasul tidak pandang bulu. Iki pinter maca Quran, tidak pinter, sing pinter tak lebur tidak. Karena beliau mencari cara bagaimana agar umat masyarakat semuanya, baik itu yang alim, yang soleh, yang tidak bisa apa-apa, bisa merasakan nikmatnya di akhirat, bagian di akhirat. Untuk itu belum menciptakan suatu ilmu, di mana ilmu itu tidak pandang bulu. Ilmu itu tidak harus kita pandai baca kitab dulu, tidak kita harus alim dulu, tidak soleh dulu, tidak menjadi pejabat dulu. Asal mau melakukan apa yang beliau, insya Allah kita sampai. Itu yang dimaksud ilmu kabejan. Dan itulah yang dimaksud beliau. Kalau ada ilmu yang lebih cepat dan tidak pandang bulu, siapa yang bisa mengamalkan, usaha pada Allah. Saya tidak ada, hanya ada di Wahidiyah. Beliau adalah seorang yang mumpuni. Beliau memahami masyarakat. Tidak semua manusia punya ilmu, tidak semua manusia mampu membaca kitab. Tidak semua manusia mampu menjadi pejabat. Tidak semua manusia mau menjadi kiai. Itulah keadaan beliau. Sifat rahman rahim beliau, baik majikan Rasulullah sebagai penyelamat umat, sebagai pembimbing kita, pengantar kepada Subhanahu wa taala. Musilatin ila hadrat aliyah. Untuk itu, marilah kita benar-benar mengikuti tanpa tadin alin-alin. Kita mengikuti program beliau tanpa pamrih. Kalau kita ingin menjadi pengawas yang berwakiliyah, termasuk menjalani pengurus. Eman-eman, kasihan. Awal dewe ketemu ilmu kabejan, tapi nyatanya salah sering orang itu harus lulus tanpa kita sadari, mengarah kayak dulu kancaku gak tak ajak, kancaku tak ajak, mulut terus abad bagi kita, berat. Kalau bisa dalam setiap acara semua diundang, baik miladiyah, PW, PSBJ kita undang. Dan kalau mereka tidak mau, bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebetulan mereka kita undang waktu itu oleh hidayah, ya gelem. Kewajiban kita untuk mensiarkan, memberitahu bahwa organisasi yang dilakukan bayarnya PSB. Karena PSB tinggalnya bayai.
Bahkan sehubungan dengan itu beliau dawuh. Dawuhnya itu sangat jelas. Dan dawuhnya dirubah. Di antara tahun 1982 beliau dawuh pengawas wakidiyah sebagai perintah mati. Itu dulu. Tapi sekarang tidak. Sekarang lain. Apa dawuhnya? PSW penyiar wakidiyah perintah mati. Berbeda. Bukan pengawas wakidiyah. Penyiar wakidiyah. Pengawas wakidiyah dan penyiar wakidiyah pengertian berbeda. Kalau pengawas wakidiyah itu masih terpancang pengamalan saja. Kalau penyiar itu sudah pasti menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Apalagi dihubungkan dengan organisasi. Dan banyak pengamal, tapi tidak perlu saya sebutkan. Maaf kalau saya tidak menyebutkan orangnya. Itu saya beberapa kali ditelepon orang. Dan itu kebetulan tidak hanya orang itu satu organisasi. Ditelepon dari orang PSBJ. Itu bilang, tolong Gus, tanyakan kepada Mbak Yai. Apa benar PSBJ yang memilih Imam Mahdi langsung? Terus kutekoi, maaf, sampean kok nyuruh saya bertanya betul. Sebab saya diberitahu dan saya takut kalau penglihatan saya itu tidak benar. Yang saya takutkan penglihatan saya nafsu. Gimana itu dawuhnya? Gini, ada dawuh bahwa PSB kelak yang ini memang langsung. Ada seperti itu. Tolong tanya kepada Mbak Yai. Terus ada lagi dari kakak saya sendiri, Ning Tati, itu gak salah, WA istri saya. Tolong tanya kepada Miss Safi, apa benar PSB ini yang memimpinkan Imam Mahdi? Saya waktu itu punya Ning Tati gak saya balas, belum saya jawab. Saya takutnya kalau salah paham. Dan ada lagi orang yang menjadi pengamal Tarekat Al-Majidi. Nah, Tarekat Al-Majidi saya pengamal di luar, di daerah Jazirah Arab itu bukan pengamal wakidiyah. Mereka mengatakan Tarekat Al-Majidi. Juga ada yang mengatakan Hikam Al-Majidi ada. Maaf, Hikam Al-Majidi dan Tarekat Majidillah. Ya, jadi di sini Hikam Al-Majidi dan Tarekat Majidiyah. Kalau nggak salah itu. Itu kapan itu saya sama Mega. Intinya dia bertanya. Dan pertanyaan yang bersama. Dan menurut pengalaman saya selama ini juga demikian. Dari telepon sana sini, telepon ini dijawab dan sebagainya, dan semakin menambah keyakinan saya bahwa benar PSBY kelak yang memilih Imam Mahdi langsung. Dan tidak perlu kita ketahui, tidak perlu kita permasalahkan siapa Imam Mahdinya, tidak perlu. Dan jelas kita cukup meyakini bahwa ikut PSBY kelak pasti ikut Imam Mahdi. Kita yakin saja lah. Kita tidak perlu tahu siapa orangnya. Insya Allah beliau adalah Babul Rahmah. Insya Allah beliau Babul Rahmah. Tidak perlu ya Allah, maaf, tidak perlu kita mengetahui dan tidak perlu kita cari. Insya Allah nanti dikenakan sendiri kita. Amin. Hadirin yang kami hormati,
marilah kita di bulan Ramadan ini meningkatkan amal kita ya, agar hati kita semakin bersih. Dan apabila hati kita bersih, kita akan tahu kapan malam Lailatul Qadar. Kita akan terasa bahaya itu menganjurkan kita, pengawasan kita untuk meningkatkan bacaan sholawat, untuk meningkatkan amal sholawat dengan cara setelah mujahadah 711 itu beliau mengajak kita, menyuruh kita hadiah Fatihah kepada beliau Kanjeng Nabi 3 kali lengkap, kepada beliau baik Ma'ruf, kepada beliau Ghos 3 kali, kepada beliau Mbah Ma'ruf 3 kali, kepada alam mobil khusus masyarakat alam 2 kali, sehingga Fatihahnya 11 kali. Kemudian baca ya Rabbana Fatihah wasi marduka dan seterusnya. Ini dalam rangka meningkatkan batiniah kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Di samping kita disuruh mendoakan agar alam semesta seimbang. Dan apabila kita melakukan itu, insya Allah kita akan tahu secara feeling bahwa nanti malam Lailatul Qadar kita akan bisa merasakan, karena alam semesta menghadap kepada kita. Dan kita berdoa dan yakin, mudah-mudahan nanti di malam Lailatul Qadar kita dipertemukan dalam ibadah, tidak dalam maksiat. Kita dipertemukan dalam keadaan mohon ampunan, mohon kebahagiaan akhirat, itu yang terpenting. Hadirin yang kami hormati, saya kira ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, sehingga membuahkan ridha SWT. Kalau Allah Subhanahu wa taala menjadikan, insya Allah kita mendapat mungkin nasih dan pitulungan SWT. Yang terakhir, mari kita musyahadah untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon syafaat, memohon bimbingan dengan ya Allah, sehingga kita termasuk orang-orang yang berdalam ilmu kabejan, yaitu mendapat bimbingan baik makin. Assalatu wassalamu alaika wa alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya Nabiullah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidil qadri adriki. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya sayyidi ya Allah. Ila hadri sakuna wa rabbina bayi kudus. Wa ila hadrat tambahnya marsuk. Mul waqidin wa awani wa sayyidi Allah. Radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Assalamualaikum ya Khalifah Khalifatul Imamat ila hadrati Imamati al-Fatihah. Assalamualaikum ya Nabi Khidir alaihissalam ila hadrati al-Fatihah. Monggo sekali lagi kita niat mujahadah ing dalu punika, kita niati nderek perintah Allah, kita niat ibadah dumateng Allah SWT, kita niat nderek tuntunan sunnah beliau Rasulullah SAW,
Kita niat derek bimbingan beliau zaman Bayi Majid Solos. Dan kita sadar kita sakit mujahadah ni kanthi niat derek perintah Allah, kanthi derek sunnah beliau Rasulullah, kanthi niat derek bimbingan zaman amar kisah beliau Rasul dalam zaman. Lan kita jiwai anake kabeh sing gawe sing gerak sing ngersakne Allah. Kita terapkan teman-teman. Yuk ini mujahadah. Yuk ini amalan waktu. Al-Fatihah. 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 Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulam hati wa nafasi bi adati ma'lumatillah wa huyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulam hati wa nafasi bi adati ma'lumatillah wa huyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulam hati wa nafasi bi adati ma'lumatillah wa huyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulam hati wa nafasi bi adati ma'lumatillah wa huyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulam hati wa nafasi bi adati ma'lumatillah wa huyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi kulam hati wa nafasi bi adati ma'lumatillah wa huyudati wa amdati. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tuhriqana fil lujati bal waqtah satalana ra wa la nasma'a wa la najida wa la nuqisa wa la nataharaka wa la nahkuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada bi ilmuka wa saudika bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu.
Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tuhiqana fil lujati pada waktu hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataharaka wa la nahuna illa biya wa tarzuqana tamama qudratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa yasahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fil lujati pada waktu hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nataharaka wa la nakuna illa bihi wa tarzuqana kama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa yasahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fil lujati pada waktu hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nukisa wa la nataharaka wa la nakuna illa bihi wa tarzuqana tamama qudratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa yasahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillah. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fil lujati pada waktu hatta la nara wa la nasma'a wa la nukisa wa la nataharaka wa la nakuna illa wa tarzuqana tamama qudratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa adada ma akhadha bihi ilmuka wa yasahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an turiqana fil lujati hatta la nara wa la nukisa wa la natahara wa la nakuna illa biha wa tarzuqana tamama qudratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma akhadha bihi ilmuka wa yasahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'alu.
Nas'aluka Allahumma bihaqihi an tudikona fil lujati bal Atalana ra wala nasma'a wala najma wala nukisa wala nata'ar wala nakuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Adada ma hadabi ilmuka wa yasahu kitabuk Birahmatika ya arhamar rahimin Walhamdulillah rabbil alamin Ya safi al-khalqi salatu wassalam Alaika nura khalqi hati al-anam Wa aslahu wa rukhawadrikni Wa qadalam nabada wa rabbini Wa laysa li ya sayyidi siwaka Wa intaruda kundusas wa nalika Ya safi al-khalqi salatu wassalam Alaika nura khalqi hadiyal anam Wa aslahu wa rukhawadrikni Wa qadalam nabada wa rabbini Wa laysa li ya sayyidi siwaka Wa intaruda kundusas wa nalika Ya safi al-khalqi Alaika nura khalqi hadiyal anam Wa aslahu wa rukhawadrikni Wa qadalam nabada wa rabbini Wa laysa li ya sayyidi siwaka Baitaru da kundusa swadalika Ya safi al-khalaqi salatu wassalam Alaika nura khalaqi hadiyal anam Wa aslahu wa rukhawadrikni Wa qadalam nabada wa rabbini Wa laysa li ya sayyidi siwaka Baitaru da kundusa swadalika Ya safi al-khalaqi salatu wassalam Alaika nura khalaqi hadiyal anam Wa aslahu wa rukhawadrikni Wa qadalam nabada wa rabbini Wa laysa li ya sayyidi siwaka Wa intaruda kundusa swadalika Ya sayyidi ya Rasulullah 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 Ya ayyuhal ghafur salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wamdur ya sayyidi binadrah Musilatin hadrati aliyah Ya ayyuhal ghafur salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wamdur ya sayyidi binadrah Musilatin hadrati aliyah Ya ayyuhal ghafur salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wamdur ya sayyidi binadrah Musilatin hadratil aliyah Ya ayyuhal ghafur salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wamdur ya sayyidi binadrah Musilatin hadratil aliyah Ya ayyuhal ghafur salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wamdur ya sayyidi binadrah Musilatin hadratil aliyah Ya ayyuhal ghafur salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wamdur ya sayyidi binadrah Musilatin hadrati aliyah Ya ayyuhal ghafur salamullah Alaika rabbini bi'idnillah Wamdur ya sayyidi binadrah Musilatin hadrati aliyah Ya safi al-khabbaulahi Salatuhu alaika masalamihi Dolat adrat khilati ibadati Khud biyati ya sayyidi wal ummati Ya safi al-khabbaulahi Salatuhu alaika masalamihi Dolat adrat khilati ibadati Khud biyati ya sayyidi wal ummati Ya safi al-khabbaulahi Salatuhu alaika masalamihi Dolat adrat khilati ibadati Khud biyati ya sayyidi wal ummati Ya safi al-khabbaulahi Salatuhu alaika masalamihi Dolat adrat khilati ibadati Khud biyati ya sayyidi wal ummati Ya safi al-khabbaulahi Salatuhu alaika masalamihi Dolat adrat khilati ibadati Khud biyati ya sayyidi wal ummati Ya safi al-khabbaulahi Salatuhu alaika masalamihi Dolat adrat khilati ibadati
خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا سافي على الخبر والله ولا تهو عليك ما سلمه ولا قدرت خلات عبادتي خذ بيدي يا سيدي وأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا سيدي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه والآل وأجل أنام المسلمين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا شريك أولادنا قريب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم والآل وأجل أنام المسلمين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا شريك أولادنا قريب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم والآل وأجل أنام المسلمين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا شريك قريب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد والآل وأجل أنام المسلمين بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا شريك أولادنا قريب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم والآل وأجل بالواحد يا رب العالمين يا ربنا اغفر يا شريك أولادنا قريب بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم على محمد صلى الله عليه وسلم والآل وأجل أنام المسلمين بالواحد يا ربنا اغفر يا شريك قريب بيننا يا ربنا اللهم بارك ما خلقت وهذه بدا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك ما خلقت وهذه بدا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك ما خلقت وهذه بدا يا الله وبهذه اللهم بارك ما خلقت وهذه بدا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك ما خلقت وهذه بدا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك ما خلقت وهذه بدا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله اللهم بارك ما خلقت وهذه بدا يا الله وبهذه المجاهدة يا الله استهراء الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق الصلاة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق الصلاة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه اللهم بحق الصلاة وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه بلغ جميع العالمين نداءنا هذا أجعل في تسير بلغه بلغ جميع العالمين نداءنا هذا أجعل في تسير بلغه بلغ جميع العالمين نداءنا هذا أجعل في تسير بلغه بلغ جميع العالمين نداءنا هذا أجعل في تسير بلغه بلغ جميع العالمين نداءنا أجعل في بلغ جميع العالمين نداءنا هذا
waj'al fi syurran baligha baligh jami'al alamin nidana hadza waj'al fi syurran baligha fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir fa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir Wafiru ilallah, 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 wafiru ilallah. Wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru ilallah. Wakul jar hak wa syaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil, innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Wakul jar hak wa syaqal batil innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Saudara-saudaraku pengamal kang tak sayang, sing seirama karo aku meyakini Mbah Yai. Semua kita yakini. Awal acara mulai jenengan teng mriki wonten siang wonten sore sampai ing dalem punika jam niki detik niki. Kita yakin iki pikantuk Mbah Yai. Pikantuk ridhone Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pikantuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wonten angger munggah medhu nafas awake dhewe. Pitulung lan kasihan Allah Subhanahu wa taala ngiringi. Sakai dipimotone awake dhewe. Syafaat tarbiyah Nadrah Mbah Yai selalu mengikuti langkah-langkah ini. Nanging syaratnya awal dhewe kudu bener-bener Mbah Yai ini atine dhewe. Nyuwun apunten. Kathah rencang-rencang ngamal Bapak dari Mbah Yai. Kathah ngoten niku. Saiki pertanyaan kula. Di saat mereka mengatakan yang penting Mbah Yai, pertanyaanku, tanyakan pada hatimu. Dalam setiap kamu berkata yang penting Mbah Yai, hanya ada Mbah Yai kah di hatimu? Atau ada yang lain? Kalau ada yang lain misalnya Safi, maka kalian semua mendoakan Mbah Yai. Mari kita introspeksi diri, hilangkan semua di hati kita. Di saat kita jauh yang penting Mbah Yai, hanya ada satu orang yaitu Mbah Yai di hati kita. Insya Allah
kita akan selalu mendapat berbahaya. Mau kita introspeksi diri, termasuk kalau mbak pada introspeksi diri. Insya Allah menawi kita tansah introspeksi diri, sing kita yakini badhe dados kenyataan. Insya Allah kalau kita selalu introspeksi diri, bila di hati kita ada orang lain kecuali bahaya, kita arahkan, kita alihkan hanya pada bahaya. Kalau itu setiap saat kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi pengusaha kita. Sebagai layaknya umat Islam yang mendapat sabda Rasulullah. Hadirin yang kami hormati, ini sudah malam. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya secara pribadi matur suwun dumateng panjenengan sekalian. Hadir dumateng mriki nyisikan waktu, nyisikan pekerjaan yang lintu, mugi-mugi dikantur dengan Allah. Jazakumullahu khairan wa sallallahu. Lan sadene kula akhiri, kula pribadi mewakili keluarga besar Kedulu nyuwun ngaturaken kalapatan Bandung. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Amin Rasulullah alaihi wasallam. Asabah wa min al-ghasabira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama hadirin hadirat diucapkan ribuan terima kasih, dan terima kasih yang tak terhingga kemampuan beliau Hadratul Karam Abah Yai Syafiq Majid dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, mari acara yang mulia pada malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan lidah 4 penjuru. Hadirin hadirat diharap berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Al-Fatihah. Fafirru ilallah, fafirru ilallah,
menghadap ke arah semula. Al-Fatihah. Dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai acara pada malam hari ini. Atas segala khilaf mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wa minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-safa'ah wa darbiyah. Wa minna Ghaus radhiyallahu an anadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini,